petunjuk, arahan, dan sekaligus mohon untuk dibina. Karena kami Kabupaten Badung sudah melaksanakan 6 prinsip pelaksanaan pembangunan: pro growth, pro power, pro job, pro culture, pro environment, dan pro low investment. Jadi keberpihakan kami yang berorientasi kepada regulasi dan penegakan hukum. Dan ini betul-betul kami pedomani untuk menjalankan tugas kemasyarakatan dan pemerintahan. Dan alhamdulillah sampai saat sekarang kita berjalan baik. Kita berjalan baik. Ada juga yang mantri sama bidan. Saya dititipnya satu. Pada saat saya remaja, saya diminta untuk saya jalankan. Kalau kamu melanggar, detik itu kamu bukan anak bapak lagi. Kalau kamu itu bukan anak ibu lagi. Akhirnya saya jalan Bapak. Sampai sekarang mabuk-mabukan sama narkoba saat pernah. Maka yang saya lakukan jual-jual tanah ibu. Karena itu tidak ada larangan. Untuk karir politik dulu. Aset-aset ibu saya jual, Pak. Ada rumah, ada tanah. Sehingga menjadi sekarang ini. Yang penting 2 itu saya tidak boleh. Dan termasuk juga kawin lagi diizinkan. Sudah bisa terpilih. Dulu saya sopir salah satu anggota DPRD tahun 99 yang ada di Bandung Utara. Nah, setelah 2004 ini alhamdulillah belum pernah kena masalah hukum sama sekali. Karena ini dikenal oleh kita semua perilaku dan perbuatan. Sekalipun gini keras preman, tetapi hatinya mulia. Ini yang perlu kami teladani, kami akan contohkan. Nah, pertanyaan dengan pelaksanaan kegiatan, kami mendukung sepenuhnya. Kami harus bergerak tentang kemasyarakatan. Dan kemarin juga kami sudah membuka rumah sakit rehabilitasi. Karena kami tidak ingin urusan narkoba naksa ini naik kelas, Pak. Dari dia pertama menjadi pemakai, setelah itu dia bisa menjadi pengedar, dan setelah itu dia bisa menjadi bandar. Kami sudah koordinasi dengan kepala rutan. Kalau memang ada penyakit yang sama, perilaku yang sama, terulang kembali di penjara, berarti rutannya belum bisa mendidik itu dengan baik. Maka kami berpikir bahwa ini harus kita selamatkan. Kalau kita biarkan narkoba naksa ini, kalau ini dibiarkan, mereka akan menjadi warga masyarakat yang paling terbohong di dunia, Pak. Tidak punya istri, tidak bilang punya anak-anak, kekurangan dana. Sebab aku nggak akan berbohong. Oleh karena itu, kita akan berupaya untuk menyelamatkan ini. Bahkan kami untuk di HIV
HIV ini, kami juga sediakan ARP, antiretroviral, karena di situ ada HAM. Tidak boleh kita mempublish, tetapi kita akan melakukan. Ada warga sudah punya istri dan punya anak, dan anehnya istri sama anaknya kenal, dia aja satu dengan, tetapi kebutuhan dengan ARP ini. Karena kami khawatir anak-anak muda yang kena HIV, misalkan contoh ke tempat tertentu yang tidak dilokalisasi, dia sama teman-temannya bawa mobil berenam bertujuh ke situ, didorong-dorong temannya, akhirnya dia melakukan hal ini. Karena misi daripada orang yang kena HIV ini, dia ingin menyebarkan. Oleh karena itu kami upayakan, kita sudah rumuskan bagaimana solusi daripada ini. Kalau negara yang maju, dia bisa menekan HIV. Jangan sampai kita berkembang terus HIV. Ini salah satu yang kita lakukan untuk penyakit sosial ke masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan sosial ini kami harus lakukan. Termasuk kami bangun rumah sakit geriatri. Karena kami juga berpikir tentang ekstensifikasi pajak. Artinya suatu kelak nanti selesai ini, masyarakat yang ada di Australia, yang ada di Jepang pada saat musim ekstrim, jompo orang tua yang sudah umur itu pasti akan ke kita. Setelah musim ekstrimnya itu selesai, dia akan kembali ke negaranya. Dan kami sediakan, kami sudah berhitung kebutuhan ke depan ini. Bahkan sekarang ini dengan WWF juga kunjungan wisatawan bagus banget, terutama logistik. Hitungan kami kemarin koordinasi dengan imigrasi, begitu juga dengan Angkasa Pura. Dari 1 Januari 2024 ini sampai 15 Maret, itu internasional sudah datang 1,7 juta yang datang ke Bali ini. Bahkan 80% ada di Bandung. Harapan kita dengan Excision, dengan WWF ini, sampai Desember itu bisa di atas 7 juta wisatawan internasional. Dan kami yakin dan percaya itu bisa terjadi di AD Bandung oleh pajak hotel dan restoran di atas 8 triliun dolar. Target kami PAD kita, pihak kita ini sampai ke atas 10 triliun. Dan sekarang juga sudah ada pemasangan photogate, jika wisatawan itu cukup 5 detik selesai. Dan kami pun urusan pajak di Bandung ini kita reformasi terus, dan alhamdulillah kita bisa dilakukan tentang pajak hotel dan restoran yang ada di Bandung. Itu upaya kita lakukan. Nah, kaitannya dengan kejaksaan, kaitannya dengan pengadilan tinggi, Denpasar dan pengadilan negeri, kami Kabupaten Bandung mendukung sepenuhnya, bukan dalam artian intervensi hukum, tidak. Ini murni yang kami lakukan adalah mendorong dan mendukung sepenuhnya, karena Bapak Ibu adalah merupakan pelaksana yang mulia penegak keadilan. Karena masyarakat Indonesia, Bali, Bandung membutuhkan sekali keadilan yang betul-betul adil. Karena negara mempunyai tugas adil dan makmur untuk masyarakat. Maka kami mendukung sepenuhnya peralihan dengan sarana prasarana. Saya kira kalau mobil Alphard 1, Elab 1, ada juga Scenic 2, Elab 1, saya kira, maaf Pak, ujung APBD tidak keberatan, tidak keberatan. Artinya kebutuhan akan itu kami siap lagi Pak, untuk operasional, termasuk yang ada di ruangan, termasuk teknologi. Karena kami ingin, cita-cita kami seperti di Bandung, membangun Bandung dalam satu genggaman. Izin Bapak, saya dari kamar tidur bisa melihat setiap desa. Karena Bandung itu sudah merupakan desa lengkap. Kita sudah ada buku desa. Program dari Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, untuk melihat topografi real per desa, sudah clear. Sudah clear sekali. Tinggal kami sekarang kerjasama dengan Polda Bali, pertalian dengan HT, Pak. Sehingga kebutuhan akan transparansi
persoalan kedekatan dan sebagainya, pelanggaran dan sebagainya, bisa kita tindak lanjut lagi. Dan kami juga untuk di sektor pariwisata, kita sudah membuat polisi pamong kerajaan pariwisata. Dan sekali lagi kami siap, termasuk pembangunan, karena kami yakin dan percaya harus terpenuhi. Saya lagi perubahan ini masih bisa Pak Badung, dan hidup 2025, hidup 2025 dan perubahan APBD 2024 ini kami masih bisa, dan kami siap tegak lurus laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah ini yang perlu yang kami sampaikan, sehingga kalau infrastruktur di Bali sudah lengkap, kami kira proses pelayanan, hukum, keadilan dan seterusnya itu bisa berjalan dengan baik. Tanpa ada infrastruktur yang bagus, saya kira pelayanan akan kurang. Oleh karena itu, mudah-mudahan ke depan kita semua bisa menjadi role model. Karena kami dari 38 provinsi, dari 415 kabupaten kota se-Indonesia, kami ingin menjadi role model. Kami ingin Badung hebat, Badung juara. Karena 4 pilar kebangsaan masih kita jaga. Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45, termasuk Pancasila. Dan kami implementasikan salah satu Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Semua insan sama dapat dan sama rasa. Jadi yang beda, jangan sekali-sekali kita paksakan untuk jadi sama, tetapi yang sudah sama jangan kita bedakan. Dan kami sebenarnya 2016 sudah melaksanakan setiap hari Kamis menggunakan pakaian adat dan berbahasa Bali, Pak, dan nulis Bali. Kenapa Pak Giri? Hari Kamis karena kami menghormati umat Muslim Jumatan hari Jumat, Pak. Dan itu 2016 kita sudah jalan. Bahkan kami ingin Badung, Bali boleh maju, tetapi dengan kemajuan Badung dan Bali ini jangan sampai menggerus akar adat dan budaya kita. Dan kami ingin juga suatu kelak nanti MICE, Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition, utama exhibitionnya milik rakyat Bali, Pak, didukung oleh alam dan budaya Bali, dan kami pastikan di Bali akan ada pusat bisnis pariwisata internasional. Dan ini akan membuat arah kita lebih bagus. Dan kami juga bercita-cita dengan Badung Anglus Subhano ini, mohon izin Bapak, bukan sebalik saja, se-Indonesia Bapak. Kita sudah jalan, karena kami akan rumuskan ke depan, misalkan pajak dan retribusi 20% saja, katakanlah 1 triliun, 20% 200 miliar. 200 miliar ini akan kami berikan kepada umat sedharma yang ada se-Indonesia Pak. Kita akan bangun puranya, tempat ibadah, termasuk umat yang lain juga bisa. Kita berikan ke Indonesia itu untuk membantu negara, untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dan sekarang ini kami sudah pelaksanaan yang ada di Papua, kita membangun juga di UGM kami Pulau. Dan sekarang juga sudah ada di Alas Purwo, termasuk juga di Belambangan kami bangun, karena kami ingin bersama-sama membangun ini. Dan kalau untuk implementasi kami di Bandung, mohon izin Bapak, sekolah Muslim kami bangun Pak, yang ada di Jimbaran. Masjid kami bangun yang ada di Kuta Utara, di Canggu Permai. Begitu juga masjid yang ada di Kecamatan Petago, sehingga jemaat tidak mengeluarkan lagi iuran dan rezeki pun. Nah, kami paham seperti dengan arahan Bapak tadi bahwa rahmatan itu ajaran itu harus kita lakukan, karena kita ada hubungan antar umat beragama dan ada juga intern umat beragama. Saya kira ini adalah merupakan pedoman. Langkah awal kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Saya yakin dengan saya ini bisa jalan baik. Sekali lagi mohon izin untuk kebutuhan, bukan kepentingan, untuk kebutuhan daripada pengadilan tinggi Denpasar dan pengadilan negeri Denpasar, kami siap. Kami siap untuk melaksanakan itu, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua, lebih khusus lagi kepada masyarakat Bali, Kabupaten Badung kita yang bersama. Mohon maaf, tidak ada hal. Om Santi Om. Mohon perkenan Bapak Bupati Badung untuk tetap berada di tempat di atas panggung. Kami
kami akan lanjutkan dengan prosesi penyerahan hibah kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar didampingi Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung. Mohon perkenannya untuk naik ke atas panggung. Penyerahan hibah kepada Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pengadilan Negeri Denpasar kami awali dari penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah. Penandatanganan oleh Bapak Bupati Badung dan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar. Kami persilakan. Tantangan berita acara serah terima barang yang ditantangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung dan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar. Kami persilakan. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu yang kami hormati. Demikian sudah ditandatangani penandatanganan naskah perjanjian dan berita acara serah terima barang Pengadilan Tinggi Denpasar. Selanjutnya penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah oleh Bapak Bupati Badung dan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Baik, selanjutnya penandatanganan berita acara serah terima barang oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Oleh Pengadilan Negeri Denpasar tadi diberikan oleh Bapak Bupati Badung dan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung. Untuk selanjutnya kami isi dengan penyerahan kunci kendaraan operasional secara simbolis. Penyerahan kunci operasional diberikan oleh Bapak Bupati Badung kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, di mana pada sini diberikan 1 unit Toyota Alphard dan 1 unit Isuzu Elva. Baik, boleh didokumentasikan. Ya. Selanjutnya penyerahan kunci kendaraan operasional secara simbolis diberikan oleh Bupati Badung kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, yang diberikan 2 unit Toyota Kijang Innova dan 1 unit Isuzu R. Baik, pada kali ini kami juga rangkai dengan wujud jalinan silaturahmi dan tali persaudaraan dengan penyerahan cindera mata. Penyerahan cindera mata akan diawali diserahkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar. Disilakan diserahkan kepada Bapak Bupati Badung, Bapak Giri Prasta. Inilah bentuk jalinan silaturahmi persaudaraan kami Pengadilan Tinggi Denpasar kepada pemerintah Kabupaten Badung. Selanjutnya dari Bapak Giri Prasta dari Bupati Badung juga menyerahkan cindera mata kepada kami Pengadilan Tinggi Denpasar yang diterima oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar. Baik, untuk selanjutnya silaturahmi jalinan ini juga diserahkan untuk cindera mata dari Pengadilan Negeri Denpasar. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar menyerahkan cindera mata kepada Bupati Badung. Baik, selanjutnya
Selanjutnya dari Bupati Bandung juga menyerahkan kenang-kenangan cindera mata kepada Pengadilan Negeri Denpasar yang diterima oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian penyerahan hibah kepada Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pengadilan Negeri Denpasar. Bisa didokumentasikan terlebih dahulu. Boleh digeser terlebih dahulu mejanya. Mohon izin pimpinan. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3.